Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Kami datang dari timur untuk menyembah Sang Raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Epifani atau penampakan Tuhan. Hal yang berbeda dari perayaan sebelumnya adalah ketika kita melihat kandang Natal, di situ ada 3 raja dari timur yang datang untuk menyembah bayi Yesus.
Dan kita telah mendengar tadi bagaimana kisah tiga raja dari timur untuk sampai kepada bayi Yesus yang adalah raja. Epifani atau dalam kata lain sebagai manifestasi, penampakan, ingin melambangkan atau memperingati kunjungan para Majus, di mana melalui peristiwa ini Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Lewat peristiwa ini, kita diingatkan bagaimana perjalanan para Majus untuk sampai kepada Yesus Kristus. Para Majus telah melihat bintang, mereka memutuskan untuk menemukan sang raja melalui perjalanan yang panjang, mencari sang raja yang baru lahir. Mereka mengikuti bintang itu dan sampailah di Yerusalem. Sangat logis karena mereka mencari sang raja, mereka pergi ke istana dan menghadap Herodes. Berharap bahwa mereka menemukan jawaban, menemukan petunjuk di mana sang raja itu dilahirkan. Tetapi ternyata berita itu, berita yang disampaikan oleh ketiga raja dari timur, membuat gempar seisi rumah Herodes. Herodes kemudian mencari para imam kepala, dan ahli kitab suci untuk menanyakan, di manakah Mesias itu akan dilahirkan. Dan mereka pun mengatakan di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena ada tertulis bahwa engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Para Majus sempat mengalami kehilangan bintang yang berada karena mereka tinggal di istana. Namun mereka membuka hati, kembali mengoreksi, kembali merenungkan di mana Yesus itu dilahirkan. Dan kembali bintang itu menunjukkan tempat di mana Yesus dilahirkan. Para Majus mempersembahkan emas, dupa, dan mur. Emas yang kita tahu melambangkan kekuasaan Yesus sebagai raja. Dan kemenyan atau dupa melambangkan keilahiannya sebagai Allah. Sedangkan mur melambangkan kemanusiaannya, khususnya penderitaan dan kematiannya sebagai penebus dosa manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selain kita merayakan pesta penampakan Tuhan, hari ini juga merupakan Hari Anak Misioner Sedunia. Kita diajak untuk berdoa bersama anak-anak Bia, Bir, untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada sesama. Seperti yang sudah dikatakan tadi di dalam pengantar, bahwa tugas misi kita, tugas misi gereja bukan hanya dikhususkan bagi orang dewasa saja, tetapi juga bagi anak-anak. Mereka mempunyai moto 2D 2K, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Dan semangat itu menjadi semangat mereka untuk berbagi, untuk bersaksi dengan sesama. Maka sudah menjadi tugas kita sebagai orang tua untuk menuntun mereka, anak-anak kita,
mengenal akan iman Kristiani, mengenal akan adanya kekuasaan Allah dan panggilan untuk bersaksi bersama saudara-saudarinya, bersama teman-temannya. Dan dengan demikian, tugas misi gereja bukan hanya bagi orang dewasa saja, tetapi juga bagi anak-anak. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bersama para majus yang datang mempersembahkan dirinya, kita juga ingin mempersembahkan diri kita, mempersembahkan anak-anak kita untuk bersaksi kepada anak-anak juga yang ada di sekitar mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,